Iman Sukani dan Bapak Ustaz Usman dan Bapak-Bapak yang lainnya. Marilah kita sama-sama mengikuti taklim yang sama disampaikan oleh guru kita, yaitu Bapak Ustaz SDI. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kepada para jamaah sekali lagi yang bermanfaat kami, dan saya rasa itu sampai mengutipkan dari saya kurang lebih semua maaf kepada Bapak Ustaz Guru silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam Rabu ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan dilanjutkan dengan kita tolabul ilmi, untuk kita menambah ilmu kita hidup di dunia untuk kembali nanti ke akhirat kelak. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada saudaranya, kepada kerabatnya, kepada keluarganya, juga kepada kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah. Walaupun hari ini tidak terlalu banyak yang datang, mungkin karena kesibukan atau hujan tadi ya, lumayan tadi telat juga kita, tapi insya Allah walaupun sedikit yang hadir malam ini, tapi malaikat penuh insya Allah yang hadir di masjid ini malam ini. Hadirin, alhamdulillah saya bersama Ustadz Zainal Kafi ya, insya Allah beliau akan mengisi khotib Idul Adha nanti. Beliau termasuk pengurus Masjid Gadok Raya Cisalak ya, jadi tadi bareng dengan saya biar mengenal tempatnya, biar nanti nggak kesasar pas berangkat ya. Soalnya sering tuh berapa kali kalau saya pribadi begitu, kalau mau khotib masjidnya belum tahu, saya cari tahu dulu Pak, karena memang apalagi Idul Adha, Idul Fitri itu kan subuh pagi ya, jadi kadang kalau habis subuh banyak jalan yang ditutup tuh. Itu resiko kalau kita belum tahu tempat-tempatnya ya. Kalau lancar melancar ya, kalau sore baru macet kayak tadi. Alhamdulillah, kita lanjut kajian kita. Sebelumnya mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Sebelum kita lanjutkan kajian, kita doakan mudah-mudahan ketua Masjid Al-Hidayah, para pengurus, para donatur, juga
imam, para ustadznya, para jamaah yang terus memakmurkan masjid ini diberikan kesehatan oleh Allah, keberkahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak hadirin, malam Rabu sebelumnya kita masih membahas tentang bab sabar. Ya, kita bahas tentang masalah kisah adik kakak yang menyembah api itu ya. Jadi karena kesabaran adiknya itu diuji oleh Allah, akhirnya dapat keberkahan dari Allah. Ayat selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini coba kita kulik ayat ini, luar biasa sebenarnya Pak. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh aku akan berikan cobaan kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu ya. Bisyai'in ini bisa dengan sesuatu, bisa juga sedikit sekali cobaan yang aku beri gitu kata Allah. Kalau dibandingkan dengan cobaan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, para rasul ya, para pejuang-pejuang Islam sebelum kita. Kalau kita dengar dulu kisah para wali, bagaimana cara menyebarkan Islam di Indonesia, luar biasa perjuangannya Pak. Tidak makan berhari-hari ya, dicaci, dimaki. Bagaimana Rasulullah dulu perjuangannya sampai hijrah dari Mekah ke Madinah. Sempat dia bersembunyi di tempat-tempat tertentu. Karena apa? Karena dikejar untuk dibunuh. Nah itu ujian. Kalau kita ujiannya sedikit ya. Walanabluwannakum bisyai'in. Bisyai'in itu dari sesuatu ujian yang kecil, yang tidak besar menurut Allah ya. Apa ujian itu? Minal khauf, dari ketakutan. Kita kadang takut Pak ketika ngelihat buku tabungan ya, ketika ngelihat dompet. Ya Allah, ini dompet tinggal 5.000, sedangkan beras sudah mau habis ya, persiapan Indomie telur udah mau habis. Itu ketakutan tuh Pak, apalagi seorang suami, seorang bapak ya, ketika punya istri, punya anak. Makanya Pak, mohon maaf ya, kita ketika ada orang berbuat jahat Pak, ada orang berbuat jahat, ada orang mencuri, ada orang merampok ya, yang melakukan kejahatan lah, itu perlu kita telusuri Pak. Dalam artian apa? Jangan kita tangkap langsung kita pukulin, apalagi zaman dulu ya, bensin siram bakar ya. Mungkin saja orang itu mencuri hanya sekedar buat beli beras buat anaknya makan, walaupun itu pun tidak dibenarkan dalam Islam. Mencuri tidak dibenarkan apapun alasannya. Tapi paling tidak ya, ketika kita seorang mukmin, seorang muslim, lalu kita tinggal di satu tempat, kita cukup makan kita cukup kondisi kehidupan kita, lalu kita ada tetangga yang kelaparan, kita ikut dosa tuh Pak. Kita ikut dosa. Maka kalau kita mau merenung orang-orang yang ketakutan dalam hidupnya itu, ya karena dia pertama memang keimanannya sedang goyang. Memang kalau orang yang beriman kuat ya, mau katanya uang tinggal dikit ya, dia berusaha. Tapi Pak, kita pernah mengalami fase di mana buntu ya, mau nyari duit buntu, mau nyari pinjaman buntu
Makanya disinilah ini adalah termasuk salah satu ujian dari Allah. Kalau kita mau merenung, ini salah satu ujian dari Allah. Kita pasti pernah mengalami, ya, ujian ketakutan. Atau ketakutan seperti dulu zaman pandemi Covid, Pak. Kita ngalami. Mau keluar rumah takut. Sampai saya setahun lebih nggak ke Priuk tuh ya. Jadwal khotib semua ditutup. Ya. Bahkan sampai sekarang akhirnya hanya beberapa masjid yang memasukkan kembali jadwal khotib kita karena memang sudah biasa diisi oleh ustadz-ustadz setempat saja. Karena zaman Covid itu udah banyak banget perbedaan. Tapi dengan Covid itu banyak masjid terbangun. Tadinya musola jadi masjid banyak sekali. Ya, ini ketakutan. Allah uji dengan ketakutan. Walju' dan lapar. Orang-orang lapar coba kita tengok, Pak. Ya, ini di Palestina sekarang. Coba Pak, ba'da sholat ya, nanti kita juga baca Fatihah lah buat saudara-saudara kita di Palestina. Itu walaupun berita terbaru di saat kondisi banyak tenda dibakar, di dalamnya ada anak-anak. Ada juga yang melahirkan, Pak, di rumah sakit kembar 3. Allah tidak akan menghabiskan bumi Palestina, tidak akan. Tapi memang ujian begitu besar. Ujian Palestina begitu besar, ya. Inilah mudah-mudahan ini sudah mulai negara-negara sudah mulai ya tidak diam, ya. Karena memang ini sudah bentuk kezoliman, ya, bukan masalah Islam dan non muslim. Bukan masalah itu, tapi kebiadaban kepada anak-anak, kepada orang-orang tua, ya. Bahkan orang Israel sendiri banyak yang menolak, ya, tentang kebiadaban yang dilakukan oleh tentara Israel, yaitu. Jadi ini minal ju', kelaparan, lapar, ya. Kalau kita lapar itu ujian yang kecil. Makanya kita bulan puasa kan diberikan Allah rasa lapar. Diberikan Allah rasa lapar, bagaimana merasakan bagaimana laparnya dari pagi sampai petang. Ya, itu masih ada makanan yang kita makan, sahur ada makanan, maghrib ada makanan. Tapi orang-orang yang memang banyak puasa bukan karena kewajiban, tapi memang ada makanan yang untuk dimakan. Ya. Lalu wanaksim minal amwal, diberikan ujian sedikit harta. Ya, harta kita, aduh nih, kalau orang Betawi kan banyak kan punya kontrakan banyak, dikit-dikit dijual, dikit-dikit, aduh kontrakan tinggal dikit nih gitu. Nah itu dikurangi hartanya sama Allah tuh. Ada orang kaya di Jakarta, Pak, saya punya teman kaya raya orang tuanya. Tapi ketika orang tuanya meninggal, lama-lama ya habis sama anak-anaknya. Akhirnya anak-anaknya gelandangan, ya, karena hartanya itu tidak bisa dijaga sama dia. Wal anfus, ya, dan jiwa, kematian. Nabi Ayub tuh, Pak, ini lengkap semua sebenarnya. Contoh ini kepada Nabi Ayub, Pak. Nabi Ayub itu penyakitnya luar biasa, Pak. Sakitnya tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua penyakit yang ada di dunia nggak akan pernah bisa dirasakan dengan penyakitnya Nabi Ayub. Berat sekali, ya. Beliau mau sholat aja nggak bisa, Pak. Bau badannya, ya. Kenapa? Karena semua yang namanya koreng apa itu ada dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ujian Nabi Ayub tuh luar biasa. Nabi Ayub itu orang yang sangat sabar. Bukan hanya ujian pada dirinya, Pak, tapi semua usaha Nabi Ayub terbakar. Gudangnya, tanaman-tanamannya, hewan-hewannya mati semua. Anaknya pun meninggal semua. Ya karena bapaknya nggak bisa mencari uang kan, sakit. Istrinya meninggalkan dia. Bayangkan, Pak, ujiannya lengkap sekali. Nabi Ayub tidak meminta kepada Allah untuk sembuh. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Jadi Nabi Ayub tuh hanya minta kepada Allah doa, ya Allah sembuhkan penyakitku karena sudah mengganggu dalam ibadahku. Jadi Nabi Ayub itu
meminta kesembuhan sama Allah bukan karena tidak kuat dengan ujian, tapi karena sudah mengganggu ibadahnya. Ketika sholat sudah terganggu. Makanya Pak, kalau lagi sakit nih Pak, mengganggu sholat kita. Misalkan kita lagi sholat, sakit kakinya, aduh nggak enak banget nih lagi sholat, ganggu. Baca itu Pak, idnada rabbahu anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya, massaniya durru wa anta arhamur rahim, itu doa Nabi Ayub kepada Allah. Ya, ini permintaan kita kepada Allah. Ya Allah, kan ada kalanya kita sakit tuh yang membuat ketika sholat aja udah gak enak tuh. Ya, ketika sujud keleyengan kepala, ya karena sering kolesterol. Nah itu minta kepada Allah. Itu ujian. Wat tamarat, dan buah-buahan, ya. Wa basyiris sabirin, dan bersyukurlah, bergembiralah orang-orang yang sabar atas segala macam ujian yang Allah berikan. Jadi kalau kita lagi dapat ujian Pak, pertama nih kita beristighfar. Takutnya ujian ini karena kesalahan kita, kelalaian kita kepada Allah. Yang kedua, ketika kita mendapat ujian, kita bersabar. Karena ini bisa jadi Allah sedang menguji kita. Dan yang ketiga, bersyukur. Kenapa? Karena Allah masih mengingat kita. Ya, ujian itu Pak, dalam Al-Quran dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti mati. Itu udah pasti. Tapi bukan itu masalahnya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ketika kita masih bernapas, Allah akan berikan ujian keburukan dan ujian kebaikan. Hati-hati Pak, kadang kita merasa ujian itu kalau yang buruk-buruk, yang tadi disebutkan tuh, ujian lapar, gak punya duit, ya, lalu sakit, ini ujian. Tapi ketika kita banyak duit, ketika kita kenyang, ketika kita lapang, ini padahal ujian sesungguhnya. Kalau kita lagi dikasih kesempatan sama Allah, dikasih rezeki lancar, dikasih fasilitas besar, hati-hati Pak. Hati-hati. Saya sering mengajak teman-teman, ya, sahabat-sahabat yang sering ke rumah saya suruh kita sama-sama memahami, ketika kita dapat rezeki nih Pak, itu saja sudah ada hak orang lain. Berapa? 2,5%. Kalau kita dapat 1 juta, itu 25.000-nya udah bukan hak kita tuh. Jadi kalau kita dapat 1 juta, jangan kita anggap rezeki kita 1 juta. Itu 25.000 bukan hak kita. Kalau dipakai berarti kita memakan hak orang lain. Udah sisihkan dulu 25.000. 975.000-nya udah hak kita tuh. Udah bersih. Tapi ada lagi Allah perintahkan apa? Sedekah, infak. Kita melihat tetangga, oh ada yang lapar. Berarti 975.000 belum kita bisa nikmatin kalau ada tetangga kita yang susah. Ya. Jadi insya Allah Pak, apa yang Allah berikan kepada kita sesungguhnya itu titipan yang Allah mungkin saja menitipkan rezeki orang lain melalui kita. Saya minyak Al-Hikmah tuh Pak, tulisannya kan di situ 5.000 buat anak-anak yatim. Tapi konteks prakteknya, bahkan modalnya saya berikan. Ya, yang pernah ikut saya kemana-mana tahulah. Saya minyak ini menjadi jalan ajang dakwah saya. Jadi ketika saya berbagi minyak ini, terus alhamdulillah ada orang yang beli, kita sisihkan buat anak-anak yatim. Padahal mungkin yang beli sedikit. Ya, lebih banyak yang kita bagi daripada yang kita. Kenapa? Karena ada hak orang lain. Ketika orang lain udah mendapatkan haknya, kita tenang, Pak. Gitu. Ya, makanya alhamdulillah bentuk apapun Pak. Kalau saya kan minyak itu bisa buat, ada seorang ustadz ya kiai di Harjamukti, kakinya sakit ketika sholat bulan Ramadan, ketemu saya, kenal saya kasih minyak, diolesin, enak sholatnya. Kan jadi apa? Jadi jalan ibadahnya lebih enak. Gitu. Kita nggak bisa ngasih uang, kita bisa ngasih sesuatu yang bermanfaat yang lain.
gitu. Ada juga khotib Jumat di Harjamukti, lagi khotib tiba-tiba stroke, ya, namanya Ustadz Haji Mikail, namanya malaikat tuh Ustadz. Ya sekarang saya lagi nerapi malaikat, ya, udah saya 2 kali saya terapi. Jadi lagi khotib Jumat, masjidnya sama lagi, namanya Al Hidayah, Masjid Al Hidayah di Harjamukti. Beliau lagi khotib, tiba-tiba untung ada pegangannya tuh, kalau jatuh mungkin udah lewat ya stroke-nya. Tapi alhamdulillah beliau masih sempat di khutbah kedua pelan-pelan turun, digantikanlah untuk menjadi imam Jumat. Tidak langsung tidak bisa bicara, ya, sempat pakai kursi roda. Tapi alhamdulillah pertama kali terapi 2 minggu yang lalu saya dipanggil terapi beliau. Terus istrinya cerita kemarin waktu terapi kedua, alhamdulillah Ustadz kemarin dibawa ke rumah sakit, kata dokternya, nah ini udah bagus ini perkembangannya gitu, udah jalan, udah lancar jalan. Nah tinggal sekarang suaranya masih pelan. Kemarin saya terapi kedua, sambil saya suruh ngucap bacaan Quran, udah mulai keluar tuh pelan-pelan gitu. Kenapa? Ujian bukan berarti ini karena wah kalau orang yang sakit ini Allah karena negor, belum tentu, karena Allah sayang gitu Pak. Jadi ini ya, bahwasanya kalau kita diuji oleh Allah, pertama kita beristighfar. Takut ada khilafan kita, kelalaian kita Pak. Oh mungkin dulu kita pernah jahat sama orang, oh mungkin kita dulu pernah zalim sama orang, ya dulu mungkin sifat saya begini. Itu anggap aja penebus dosa kita. Jadi banyak istighfar. Lalu yang kedua, banyak bersabar. Berarti ujian ini untuk melatih kita lebih baik lagi. Kan kalau orang anak sekolah nih sebentar lagi ujian nih. Ya ujiannya ketika mereka belajarnya baik, maka ketika ujian pasti hasilnya baik gitu. Tapi ketika belajarnya ogah-ogahan, ya ketika ujian nilainya jelek kan gitu. Nah yang ketiganya adalah kita patut bersyukur. Karena apa? Ada ganjaran orang-orang yang bersabar dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu surat yang kedua, yang selanjutnya surat Az-Zumar ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas tuh Pak. Orang yang bersabar diberi pahala tanpa batas. Makanya katanya sabar mah ada batasnya. Nah ini nih, ini melawan daripada peribahasa itu. Sabar mah ada batasnya. Nggak ada batasnya. Kenapa? Karena orang yang bersabar pahalanya tidak ada batasnya. Jadi kalau orang terus sabar, hari ini sabar, besok sabar, Allah terus berikan pahala kepada kita Pak. Jangan saya udah sabar nih sekarang, kemarin saya dijanjikan hari ini dibayar, besok saya tagih, besok lagi, saya udah habis sabaran saya nih. Jangan ya Pak. Jadi orang sabar itu semakin hari harus semakin lebih sabar lagi. Karena apa? Semakin hari Allah berikan terus tanpa batas pahala kesabaran dia. Lalu ayat yang selanjutnya, surat Asy-Syura ayat 43. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Tuh ada 2 hal Pak, bersabar dan memberi maaf. Ya, karena biasanya orang yang bersabar itu karena salah satunya dizolimi orang, dia sabar, udah maafin aja Pak. Ya, kalau kita dizolimi orang, maafin. Insya Allah, jangan kita balas doa, ya Allah dia udah ngezolimin saya, hancurkan keluarganya Allah, jangan ya. Kita maafkan saja, ya. Karena kita gini Pak, kalau kita mau jahat sama orang, kita mengaca diri. Kita punya cermin di rumah nih, kita lihat cermin. Oh kalau saya nyubit pipi sakit kita, ya. Jadi kita itu sebenarnya sama saudara kita, sama tetangga ini, ya. Ini semua kita sama Pak. Jadi orang itu kalau kita mau lihat ya, orang itu mungkin berbuat jahat karena untuk melindungi keluarganya. Dia berbuat jahat karena untuk memberikan makan anak dan istrinya. Ya tapi kecuali koruptor yang berlebihan ya, udah kaya, udah punya segala. Ini mah orang-orang miskin, orang-orang yang nggak punya. Ya kan ingat cerita saya tuh,
Waktu bulan puasa seorang pelacur dimaafin sama Allah karena memberi makan kepada bayi yang nangis. Coba bayangin, pelacur Pak, dosanya begitu besar, dimaafin sama Allah. Calon penghuni surga, tadinya calon penghuni neraka, gara-gara ngasih kurma setengah doang. Jadi sekarang saatnya kita berbagi sama orang lain Pak. Karena orang lain ketika lapar itu Pak, pikirannya jelek, pikiran kemana. Orang-orang berbuat jahat itu bukan karena memang sifatnya jelek atau karena pengaruh minuman atau pengaruh lapar bisa jadi jahat Pak. Orang lagi lapar bisa melakukan apa aja. Apalagi yang lapar tuh anak dan istrinya, anak yang kecilnya. Orang mau hebat, orang mau kaya, orang mau pejabat, ya, orang jawara, ya kalau dia melihat anaknya menangis, apalagi kalau bapak melihat anak perempuannya menangis, nggak tega Pak. Ya, meminta uang jajan, kitanya nggak punya uang itu buat anak, sedih kita. Makanya itu ya, jadi kita harus memaafkan orang lain karena mungkin orang lain berbuat salah sama kita, dia karena untuk membahagiakan keluarganya. Ya, jadi kita maafkan saja. Jadi kita dapat pahalanya Pak. Misalkan nih kita minjemin dia uang 100.000, ini orang nggak bayar-bayar. Kalau kita kira-kira punya duit Pak, misalkan anggap aja sedekah, udah kita bebaskan hutang dia. Saya bebaskan hutang kamu. Anggap aja dia uang 100.000 tuh buat beli beras, buat makan keluarganya. Bapak dapat pahala. Lalu yang kedua, bapak juga dapat kebaikan karena memberikan kebaikan kepada keluarganya dia untuk makan. Banyak Pak orang-orang yang dia berhutang, yang menurut kita ini orang punya utang tapi ternyata utangnya itu ya buat ngasih makan keluarganya. Ya, itu sedihnya kita. Terus ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Itu sering ayatnya denger ya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, kalau ada masalah, sabar, sholat. Habis sabar, sholat, dekat sama Allah. Ya, biar Allah nanti akan beserta orang-orang yang sabar. Lalu walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu. Surat Muhammad ayat 31. Tuh Pak. Jadi orang yang diuji itu Allah pengen lihat perjuangan jihadnya. Yang tadi saya bilang tuh, diuji lapar, dia harus nyari makan kan. Aduh saya lapar tapi nggak punya kerjaan, nggak punya uang. Lalu dia punya niat nih untuk ngambil hak orang lain buat makan padahal. Tapi dia, ya Allah kalau saya mengambil hak orang lain walaupun saya lapar, tapi ini dosa ya Allah, saya sabar aja lah, saya puasa. Rasul begitu kan, ketika pulang dari luar ke rumah istrinya nanya, belum makan tuh Rasul dari pagi. Wahai Aisyah ada makanan nggak? Lapar tuh Rasulullah. Nggak ada wahai suamiku. Akhirnya Rasul puasa Pak. Itu Rasulullah. Ya, makanya kalau ada katanya, mohon maaf ya, ya saya sangat menghormati dan sangat mencintai para habaib. Saya dekat dengan para habaib. Kemarin juga saya ketemu dengan Habib Abdul Aziz bin Ahmad Assegaf. Beliau ketua Forum Umat Bersatu Kota Depok. Wah, beliau alhamdulillah ketika ketemu langsung jadi saudara. Ya, anak saya didoakan juga sama beliau. Nah, beliau orang baik gitu. Banyak habaib-habaib saya kenal di Jakarta, di Depok yang baik-baik. Tapi kalau ada, ya ini oknum saja. Kalau ada mengaku habib, mengaku ya, karena kita belum tahu kalau dia belum jelas robitohnya ya. Tapi kita jangan juga terprovokasi, karena banyak habaib yang soleh banyak sekali. Ya, mengaku habib tapi cerminan sifatnya bukan habib. Mengaku kiai, mengaku ulama, mengaku ustadz, tapi cerminan akhlaknya bukan ulama, bukan ustadz. Hati-hati Pak. Yang kita perlu ikuti itu dalam surat An-Nisa apa? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul.
Jadi kalau orang yang beriman kata Allah, dia harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, juga taat kepada pemimpin. Pemimpin itu ya ulama, kiai, presiden, wali kota. Tapi kiai, ulama, habaib, presiden, wali kota yang taat juga sama Allah dan Rasulnya. Itu dalam Al-Quran tuh. Ya, kalau misalkan bertentangan, farudduhu ilallah wa rasul. Kembali kepada Allah dan Rasul saja. Jadi cari ustadz. Kalau kita punya ustadz nih, kok nggak sejalan dengan Quran dan Sunnah, kok nyuruhnya yang bertentangan, ya. Misalkan, tolong, kamu kan murid saya, kamu kumpulin uang, ya, bilang ini infak buat guru, 1 orang 1 juta rupiah, kumpulkan, ya, saya mau bikin rumah lantai 2 misalkan. Itu nggak ada perintahnya. Kalau tidak menyumbang, berarti dia tidak mencintai Rasulullah, misalnya. Apa saya begitu? Masya Allah. Hati-hati ya, hati-hati. Karena kalau orang mau mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah, ya harusnya ngikutin apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah orang yang sederhana, Pak. Doanya apa? Ya Allah, jadikan aku miskin, hidupkan aku bersama orang-orang miskin, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Bukan berarti Rasulullah tidak melarang kita untuk kaya, tidak. Orang kaya tapi dia bisa harta kekayaannya di jalan Allah, itu lebih baik. Tapi rata-rata orang kaya, rata-rata ya Pak ya, orang kaya kan sombong. Bapak coba buka YouTube saya tuh, pengajian saya di Masjid Nurul Bustan, kajian malam Jumat, itu tentang 4 hal yang kita hindari karena akan melalaikan hati kita. Yang pertama apa? Dekat dengan orang kaya. Tapi saya jelasin, bukan berarti ada orang kaya kita jauhin, Pak. Jangan, ya. Ada juga orang kaya yang menyebabkan kita dekat dengan Allah. Ini orang udah kaya tapi bersosial tinggi. Kayak ada di Depok, namanya Syekh Iqbal. Beliau ini orang kaya, Pak. Beliau orang kaya, orang alim. Para ustadz, para kiai, bahkan kiai-kiai besar di Depok juga banyak yang ke beliau. Beliau sering bikin pengajian malam Jumat dari sore sampai malam. Itu beliau setiap orang yang datang itu dibagi-bagi beras, makanan. Tuh ada hampir 600 jamaah, Pak, setiap malam Jumat di kota Depok. Beliau sangat terkenal. Beliau punya usaha mebel kalau tidak salah. Jadi beliau pengusaha, setiap tahun mengumrohkan, bahkan setiap bulan kalau tidak salah mengumrohkan. Nah ini orang kaya, tapi orang kaya yang dekat dengan Allah gitu. Nah yang kayak begini yang harus kita dekati. Untuk apa? Bukan untuk kita minta-minta, tapi untuk kita belajar. Masya Allah, dia semakin dikasih sama Allah, semakin dibagi. Saya punya teman di Harjamukti, Pak. Itu kalau Bapak ke Harjamukti ada bakso Harjamukti, ya, ada tulisan kalau dari sini nanti ke belakang kiri, sebelah kiri, bakso Hajar Harjamukti. Itu yang punya Haji Agus, sahabat saya. Beliau punya majelis Al-Bahri. Majelisnya itu yang hadir, Pak, setiap bulan itu bisa 500 sampai 700 orang. Ya. Itu beliau bagiin makanan. Ya, makanan, kadang sembako beliau bagi. Pengajian setiap bulan. Jadi beliau usahanya luar biasa. Perjuangan beliau itu ada di podcast Al-Qawi TV. Saya podcast bersama Haji Agus itu tentang perjalanan beliau jualan bakso, Pak, tapi kayanya luar biasa. Tapi kekayaannya untuk apa? Untuk membantu banyak orang, mensyiarkan agama. Jadi makanya jangan kita juga sama orang kaya itu underestimate gitu ya. Orang kaya banyak yang baik. Saya punya teman lagi di Cimanggis Gas Alam. Bapak kalau ke Gas Alam tuh pinggir tol Cijago, ya, di pinggir tol Cijago yang sebelah kiri Gas Alam tuh, itu dekat pintu masuk sebelah kirinya ada usaha rak buku. Itu yang punya orang Madura, namanya Haji Alim. Itu beliau usaha tapi membantu. Ada para ustadz yang nggak punya kerjaan, suruh jualin rak bukunya. Bahkan ada seorang ustadz yang luar biasa, pendapatan penjualan rak bukunya
kadang lebih banyak daripada Pak Haji Alim ini yang punyanya. Dia main online kan, sampai kebeli mobil, kebeli tanah gitu. Itu yang membantu. Masjid-masjid dikasih rak. Terus pesantren saya di Purwakarta dikasih rak 2 rak buku, saya juga dikasih. Jadi beliau pengusaha, tapi beliau peduli dengan agama. Ini yang kita harus contoh. Tapi ada orang kaya yang cuman pengen kelihatan kaya, ya, tapi tidak mau berbagi. Walaupun dia katanya ulama besar, walaupun dia katanya habaib hebat, tapi cuman memperkaya diri, memperlihatkan kekayaannya, cuman meminta-minta kepada umat, ya, tidak memberi kepada umat kemanfaatan. Maka hati-hati, Pak. Ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Rasulullah itu bukan orang miskin, Pak, orang kaya Rasulullah. Ya, doanya Rasulullah, jadikan aku miskin, itu bukan berarti karena Rasulullah miskin. Rasulullah kaya, Pak. Kaya, usahanya beliau tuh ada di beberapa negara. Tapi kekayaannya dipakai untuk jalan dakwah beliau. Ya. Ya, kalau untuk kepentingan beliau, mungkin beliau bisa punya rumah gedong, Pak, saat itu. Tapi rumah beliau kita tahu kan dari kisahnya, dari hadis-hadis, bahwasanya rumah beliau dari pelepah kurma atapnya juga. Ya. Bawahnya tanah. Ini Pak, luar biasa beliau dapat keluar. Itu. Ya, saya pribadi buka pengobatan, dakwah saya katanya di mana-mana. Tapi saya pribadi, orang-orang yang udah dekat tahu. Kenapa? Kita dapat langsung kita keluarkan. Jadi nggak ada, walaupun ibarat katanya kalau kita mau kaya, kita mau ini itu memperkaya diri. Saya bilang sama istri, kalau misalkan saya setiap dapat rezeki, saya kasih kamu, saya kasih anak-anak, ya, bikin kamu bahagia, ya. Tapi apa? Nanti yang ada kita akan kurang di mata Allah. Buat apa? Makanya istri saya tuh, Pak, alhamdulillah, dia ketika saya dapat berapapun nggak pernah nanya. Ketika ceramah, ya, nggak pernah, Pak, ceramah dapat berapa, Pak, mana amplopnya, enggak. Kadang saya kasih amplopnya doang, Tat. Isinya udah saya ambil. Kenapa? Karena istri saya begitu. Yang penting apa? Ini ada buat keperluan anak istri udah cukup. Karena saya nggak mau berlebihan. Saya nggak mau semua dipegang istri. Kenapa? Ada hal-hal lain. Ya, kalau kita seorang laki-laki harus bisa bersosial. Kenapa? Untuk kita menguatkan diri kita juga. Apalagi sekarang saya banyak di organisasi di Kota Depok, kumpul di sana, kumpul di sini, gitu. Inilah, ya, kita harus ingat. Ini rasa sabar kita. Ini ayat-ayatnya sudah saya baca semua. Insya Allah kita akan lanjut dengan hadis-hadisnya. Tapi masih ada waktu. Jam berapa Isa? Hah? 1 menit lagi. Berarti cukup. Hadis-hadisnya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya. Lebaran haji tanggal berapa? Idul Adha? 17 hari apa tuh? Hari Senin. Berarti 17 Lebaran. Ya. 17 bulan nasionalnya. Iya, berarti hari Senin kan? Iya. Iya, berarti kita habis Idul Adha ya. Pengajian ya. Benar nggak, Sat? Pengajian berarti habis Idul Adha. Berarti udah ada sate ntar ya pas pengajian malam Rebo depan ya. Itu pas saya ngingetin Ustaz Sutrisno, malam Rebo pengajian 2 minggu lagi ada sate gitu. Gitu ya Pak Haji ya. Itu saja, jangan dihabisin di tanggal Seninnya. Ya, kita mudah-mudahan ketemu lagi sehabis Idul Adha. Ustadz Kahfi nanti ngisi Idul Adha. Besoknya kita kajian lagi. Nah, ya, jangan dihabisin sate. Kita nyate bareng di sini. Itu saja, Pak. Maafin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Berkah, mudah-mudahan apa yang kita haji, mudah-mudahan 2 minggu akan datang jamaah semakin banyak yang ikut haji, ya, dan insyaallah berkah buat masjid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang telah disampaikan oleh Guru kita